Insya Allah. Materi hari ini sangat menarik tentang fenomena yang kita jumpai sehari-hari, yaitu mengenai uh, ini Bu ya, kecanduan pada remaja, kecanduan internet pada remaja ya Bu ya, bagaimana kemudian orang tua mengatasinya begitu. Kita sudah kedatangan narasumber kita sore hari ini. Beliau adalah Ibu Yulia Hairani, MPhD psikolog. Beliau merupakan dosen prodi psikologi Islam UIN Antasari Banjarmasin. Wah, luar biasa. Kita bisa antar pulau begini ya Bu ya, ketemuannya kalau kecanggihan teknologi nih. Ya, terima kasih Bu Yulia sudah menyempatkan waktunya sore hari ini. Mungkin Ibu bisa menyapa terlebih dahulu atau memperkenalkan diri lebih lanjut kepada sahabat-sahabat ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat IPI dan juga ada beberapa mahasiswa saya yang juga bergabung ya di sini. Senang sekali saya bisa sharing bersama Mbak Lia. Yang sebenarnya udah saya cukup lama sih ikutin IG-nya. Di CIP juga saya ikutin gitu karena emang sering ikut webinar IP gitu, jadi agak familiar gitu dengan para pengurus IP gitu. Terima kasih sebelumnya karena sudah sudah mengundang dan sudah juga menerbitkan buku yang mana di dalam buku itu ada salah satu tulisan saya. Sangat terima kasih sekali untuk IP ya yang bisa memfasilitasi minat menulis saya dan para sahabat IP lainnya. Seperti yang disampaikan Mbak Lia pada hari ini, tema yang kita angkat tidak jauh-jauh dari zamannya digital ya, karena apalagi ini relate banget dengan kondisi pandemi seperti sekarang gitu, yang mana internet itu sudah menjadi sebuah kebutuhan yang memang tidak bisa lepas untuk anak-anak kita dan juga remaja, selain karena tentunya menjadi salah satu akses untuk informasi. Sekarang juga zamannya sudah berubah ya, karena pandemi ini semua aktivitas itu dilakukan melalui internet atau online seperti itu. Ya, betul. Nah, ya, ini saya mungkin memperkenalkan juga beliau, narasumber kita sore hari ini juga adalah salah satu kontributor atau penulis buku. Mungkin teman-teman ada yang sudah punya bukunya tentang dinamika perkembangan remaja. Nah, beliau menulis dengan sangat lengkap dan sangat informatif begitu ya, terkait dengan fenomena remaja dan di internet di akhir-akhir ini gitu. Seperti kita ketahui teman-teman, internet sekarang itu sudah istilahnya kalau bercandaannya di kebutuhan kita sehari-hari. Kalau di piramida hierarki Maslow ya Bu Yulia ya, kalau bercandanya sekarang itu level terbawah kebutuhan bukan lagi cuma sandang pangan papan tapi juga internet gitu ya, internet dan colokan dasar ya. Ya betul, kebutuhan dasarnya seperti itu. Nah, kita juga tahu fenomena tentang pengguna internet ini ternyata kalau dari yang ditulis oleh Ibu Yulia ini 64,8% adalah remaja ya Bu ya, luar biasa di atas 50% gitu. Remaja usia 15 sampai 19 tahun. Yang menyedihkannya lagi, ada penelitian di tahun 2014 yang dilaksanakan oleh UNICEF, kemudian Kominfo dan juga Harvard University. Di situ ditemukan fenomena bahwa ternyata 80% remaja Indonesia itu kecanduan internet. Aduh, sedih banget ya Bu ya ternyata ya. Internet ini sebenarnya seperti dua mata pisau gitu. Di satu sisi mungkin bisa membantu kemudahan kita dalam kehidupan sehari-hari begitu ya, entah untuk mungkin bersosialisasi, menambah wawasan gitu ya Bu Yulia ya, atau mungkin juga untuk ya macam-macam pertemanan ya, banyak banget gitu. Betul. Tapi ternyata di sisi lain ketika kemudian ini tidak digunakan dengan proporsional, dia menimbulkan satu fenomena yaitu kecanduan internet, di mana sebenarnya kalau di DSM-5 itu sudah masuk gangguan psikologis ya Bu Yulia ya. Iya benar. Betul sekali nih. Nah, mungkin
lain, ada apa sih sebenarnya antara remaja dan internet ini, Bu? Ya, sebelumnya mungkin kalau kita bicara remaja, kalau generasinya itu udah generasi Z ya, dan kalau kita kaitkan juga dengan peran orang tua, tentunya mengasuh anak pada generasi Z itu tidak bisa kita samakan dengan generasi kita gitu. Generasi zaman dulu orang tua mengasuh kita itu tidak akan efektif kalau itu kita perlakukan sama gitu ya, karena suka atau tidak suka generasi Z atau katakanlah di sini remaja itu memang hidupnya tuh berdampingan dengan teknologi gitu, karena sudah menjadi bagian dari kehidupan para anak-anak itu ya. Sejak mereka lahir tuh kan mereka dipoto, kemudian diupload fotonya di IG dan sebagainya, itu juga sudah kenal gitu dengan internet sebenarnya, dan itu akan terus begitu sepanjang hidup mereka gitu. Dan ketika kita bicara masalah internet dan remaja, maka seperti yang tadi Mbak Lia bilang, uh, remaja itu tanpa internet itu seolah-olah hidup mereka hampa gitu, uh, kosong gitu, karena memang dari lembaga survei sendiri jelas hasil penelitian juga mengatakan bahwa remaja itu mendominasi pengguna internet. Nah, sekarang tinggal gimana nih caranya kita bisa mengarahkan penggunaan internet itu sehingga pada akhirnya dampak negatif dari internet itu bisa kita kendalikan gitu, sehingga tidak terjadi tadi yang namanya fenomena addiction ya, atau kecanduan internet. Karena pada akhirnya ketika sudah adiksi itu menjadi sebuah gangguan ya, gangguan yang memang dampaknya bahkan mungkin sampai tingkat depresi, kemudian juga ada sebagian penelitian sampai bunuh diri gitu. Jadi itu yang harus diwaspadai oleh orang sekitar remaja itu gitu, seperti itu kali ya. Baik-baik. Ya sedih sekali ya Bu ya, ketika sebenarnya internet itu bisa membantu atau bahkan mungkin meningkatkan well-being kita karena tersambung dengan berbagai orang di seluruh dunia, tapi ternyata justru bisa menimbulkan depresi dan juga akan bunuh diri begitu ketika tidak dimanfaatkan. Iya, iya benar. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Bu, kenapa kok remaja itu bisa sampai kecanduan internet? Oke, kalau kita bicara alasan kenapa remaja itu bisa kecanduan internet, sebenarnya semua orang bisa kecanduan internet ya. Kita saja yang mungkin masuk kategori dewasa kayaknya ya. Kalau Mbak ini kan masih muda gitu. Dewasa itu juga bisa kecanduan gitu. Apalagi remaja gitu ya. Kalau kita lihat dari tahap perkembangan remaja sendiri, remaja itu kan adalah masa-masanya pencarian identitas diri ya, mereka punya rasa ingin tahu yang besar gitu, kemudian juga cenderung mudah terpengaruh dengan kelompoknya, dan juga lagi antusiasnya mengekspresikan diri mereka gitu. Kemudian datanglah internet gitu ya, internet yang menyodorkan seolah-olah menyodorkan kenikmatan dan kepuasan gitu saat mereka berselancar di internet. Artinya internet ini ibaratnya tuh seperti memenuhi kebutuhan mereka gitu pada usia-usia remaja, dan pada akhirnya mereka sangat menikmati, sangat enjoy dengan internet itu. Nah, namun sayangnya pada tahap remaja ini mereka kurang mampu untuk memfilter hal buruk dan hal yang kurang baik lah dari internet itu, sehingga pada akhirnya mereka rentan sekali tergantung gitu, dan sampai kemudian mengalami yang namanya kecanduan seperti itu. Kira-kira lah kenapa alasannya remaja menjadi orang-orang yang rentan sekali atau memiliki resiko yang tinggi terhadap kecanduan internet. Oke, berarti ini terkait dengan karakteristik remaja itu sendiri ya Bu Yulia ya. Mereka punya rasa ingin tahu yang besar, tapi di sisi lain juga dalam tanda kutip apa namanya ya, mudah terbawa arus juga teman-temannya seperti apa mereka ikut gitu ya. Kemudian rasa ingin tahu yang besar itu kadang-kadang tidak diimbangi dengan kontrol diri yang baik gitu. Iya, benar sekali. Akhirnya mungkin awalnya yang bentar deh sejam aja, lama-lama jadi sejam lagi sampai nggak terasa udah 5 jam. Iya benar. Benar-benar sekali. Ya. Nah, sahabat-sahabat IP, ini sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita lagi, mungkin sahabat-sahabat IP punya
Is tuh kayaknya Ibu Iswiarti ada juga ada tadi. Oh iya betul ada. Kebetulan dosen saya, salam hormat Bu Is. Kadang-kadang tuh memang begini Bu Yulia, Ominso itu bisa jadi apa namanya ya, tempat untuk reuni gitu, reuni virtual. Iya. Kan seputarnya itu aja sebenarnya. Memang lingkup kita itu berputar gitu. Gitu ya. Ya baik. Nah kita lanjutkan lagi perbincangan kita Bu Yulia. Jadi kalau tadi mungkin sudah membahas kenapa kok remaja bisa sampai kecanduan. Nah mungkin kita sedikit mundur ke definisi kecanduan itu sendiri gitu, sehingga nanti kita tahu bagaimana sih kemudian seorang remaja atau seseorang itu dikatakan dia mengalami kecanduan gitu. Mungkin ada bedanya dengan pengguna biasa atau mungkin heavy user, kemudian sampai ke kecanduan itu cirinya seperti apa? Oke. Kalau dari kata kecanduan itu sendiri ya, kalau kita definisikan itu artinya membuat seseorang tuh ingin selalu melakukan sesuatu terus-menerus dan pada akhirnya nggak bisa lepas untuk melakukan hal tersebut gitu. Dan kecanduan di sini pastinya sudah sampai kategorinya udah sampai apa ya, kehilangan minat gitu kan ya. Kalau kita kaitkan dengan ciri-ciri kecanduan itu sendiri, kehilangan minat untuk melakukan aktivitas lain selain internet, kemudian juga berpengaruh terhadap emosinya, merasa gelisah, mudah marah ketika usaha mengurangi internet gitu. Kemudian juga tidak mampu mengontrol untuk penggunaan internetnya, dan internet itu dianggap sebagai jalan keluar gitu, problem solving dari masalah-masalah yang dihadapinya gitu. Jadi itu beberapa ciri ya, mungkin ya, ciri dari kecanduan internet itu sendiri. Oke, bedanya dengan pengguna biasa mungkin dari segi intensitasnya ada atau tidak Bu Yulia? Ya, kalau dari segi intensitas jelas berbeda ya. Frekuensi mungkin juga berbeda gitu, dari intensitas, frekuensi, dan juga durasi gitu. Kalau yang namanya kecanduan ini kan artinya terus-menerus dilakukan, dan ketika samalah seperti kalau kita ibaratkan kecanduan narkoba gitu ya, atau kecanduan hal yang lain, itu kan udah sampai ada istilahnya sakau gitu. Jadi ibaratnya kalau sudah kecanduan internet itu udah seperti ada yang kurang dalam hidupnya gitu. Jadi udah sampai yang tadi ada kecemasan, ada bahkan depresi gitu, sampai pada akhirnya juga mungkin tadi dari penelitian juga sampai bunuh diri gitu. Jadi sudah sampai ke situ gitu, sebegitu beratnya yang namanya kecanduan ini. Dan kalau sudah kecanduan apa ya, berarti udah harus konsultasi ke orang yang profesional ya, kolaborasi antara profesional dan juga bidang kesehatan jiwa mungkin ya, untuk menangani kecanduan ini. Ya, baik. Makanya harus segera diantisipasi gitu. Betul betul. Jadi sahabat-sahabat TV kita sudah dapat ini ya tadi ya, kata kunci bahwa ketika seseorang itu kecanduan internet, di situ ada banyak sekali ciri seperti dia kehilangan minat gitu, kehilangan minat untuk melakukan aktivitas lain gitu. Bahkan ada yang sampai, saya kebetulan pernah mendapat klien seperti ini Bu Yulia gitu. Jadi iya, jadi dia sampai lupa waktunya makan, lupa waktunya mandi gitu ya. Kemudian bahkan lupa waktunya tidur begitu, sampai separah itu. Mengerikannya ketika seorang itu kecanduan internet gitu. Sehingga akhirnya kesehatannya juga terganggu, sampai kemudian organ pencernaannya itu sobek begitu ya, karena dia melewatkan waktu makan begitu kan. Kemudian juga akhirnya karena dia SMA, anak SMA, pengaruh juga ke akademiknya, sehingga ya prestasinya tidak begitu baik begitu, karena sering kesiangan itu ya bangunnya itu Bu Yulia, dia sering kesiangan, kemudian nggak sempat nata buku mungkin ya, yang menyesuaikan jadwalnya, sehingga akhirnya dia berangkat dengan terburu-buru, dan ya sampai di sekolah karena nggak bawa bukunya gimana bisa belajar, bisa konsentrasi begitu, sampai seperti itu gitu ketika seseorang kecanduan internet. Nah sehingga sahabat-sahabat IP di sini mungkin perlu mewaspadai gitu ya, kita cek lagi apakah memang aktivitas
kalau dikategorikan secara umum itu dampaknya biasanya ada dua ya, aspek dari psikologis dan juga aspek fisiologis seperti yang tadi diceritakan oleh Mbak Lia ya, terhadap kasus yang pernah dihadapi oleh Mbak Lia terkait dengan pola tidur, kemudian disfungsi organ tubuh, kemudian juga fungsi mata yang juga mengalami minus atau bahkan rusak gitu ya, sampai ke situ gitu, sampai fisiologisnya juga terganggu gara-gara internet ini. Di samping itu, kalau kita lebih spesifik lagi, dampak dari kecanduan ini bisa juga dilihat dari aspek sosial gitu ya, yang mana bisa jadi remaja yang kecanduan internet ini bisa kehilangan teman di dunia nyata gitu, karena merasa nyaman interaksi online, kemudian akhirnya terus menerus gitu, tidak mampu mengembangkan kecakapan interpersonalnya secara langsung dengan orang lain. Uh, Bahkan mungkin sering melihat ya, kalau kita sering ke kafe-kafe gitu, uh, para remaja itu kan mereka semua saling megang HP gitu ya, jadi yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh gitu ya. Bahkan penelitian juga mengatakan bahwa remaja yang kecanduan internet itu bahkan berani mengambil resiko kehilangan hubungan dengan orang terdekatnya, termasuk dengan orang tua misalkan, sampai ke situ gitu, demi memenuhi kepuasan dia untuk berselancar di internet. Itu kalau dari aspek sosial. Kemudian dari aspek akademik, tentunya juga sangat berpengaruh ya terhadap remaja yang katakanlah mereka masih menjadi siswa gitu, siswa yang memang memiliki kewajiban untuk pembelajaran, untuk memenuhi pencapaian nilai akademik gitu. Ketika mereka yang namanya kecanduan, artinya kan ada tadi ya terus menerus dan kemudian kehilangan minat, pada akhirnya internet mendominasi pikiran mereka gitu, mendominasi, dan pada akhirnya juga berpengaruh terhadap proses mereka belajar, entah itu mungkin konsentrasinya, minat belajarnya, motivasi belajarnya ya, sehingga pada akhirnya nilai akademik menjadi rendah. Bahkan mungkin juga mengganggu manajemen waktu mereka gitu, membagi waktu antara belajar dan juga bermain internet, itu juga mengalami dampaknya ya. Kemudian selain aspek sosial, akademik, juga tadi pada aspek psikologis. Kalau kita lihat aspek psikologis ini, kalau beberapa penelitian-penelitian yang ada yang pernah saya baca itu cukup mendominasi di beberapa tahun terakhir gitu, karena memang banyak sekali yang mengungkap dampak dari kecanduan internet itu. Di buku IP sendiri kan juga ada beberapa tuh yang saya lihat yang lebih spesifik ya. Kalau saya mungkin lebih umum, kalau yang secara spesifik dampak-dampak dari media sosial, internet itu juga ada di buku IP saya temukan gitu. Kemudian terakhir tuh aspek biologis, tadi yang kerusakan retina mata, kemudian juga bahkan kerusakan otak gitu, itu udah menurut penelitian yang ada, sampai tadi disfungsi organ tubuhnya karena kelelahan tadi. Mereka kan nggak bisa ngontrol gitu, sehingga pada akhirnya ya tadi dampaknya pada fisik mereka seperti itu. Cukup memprihatinkan ya Bu Yulia ya, dampak dari kecanduan internet gitu. Yang terutama tadi yang cukup menarik, yang awalnya itu internet itu diharapkan bisa mendekatkan yang jauh, justru sekarang malah menjauhkan yang dekat gitu. Yang akhirnya para pengguna internet atau yang kecanduan ini kebutuhan sosialnya, keterampilan sosialnya tidak terasah dengan baik, yang akhirnya berpengaruh pada kondisi psikologis mereka sendiri begitu ya Bu ya. Jadi seolah-olah mereka ini terhubung, tapi ketika selesai itu merasa kosong. Biasanya yang dirasakan seperti itu ya. Baik. Nah ini kita bahas dulu Ibu. Ini sudah ada satu pertanyaan dari Ibu Wulan gitu. Beliau bertanya bagaimana cara mengubah prinsip remaja akhir yang tidak punya sikap dan tujuan tentang masa depannya memasuki masa dewasa. Jadi bagaimana kemudian cara kita mengubah prinsip remaja akhir yang tidak punya sikap dan tujuan. Kemudian dia pengguna sejak SMP sampai dengan selesai kuliah. Ini mungkin maksudnya pengguna internet. Pengguna berarti internet. Ya. Semoga benar bulan pengguna internet yang dimaksud ya. Ya, ini seperti apa ya Bu Yulia ya? Ya ini memang satu fenomena juga yang cukup banyak kita temukan ya Bu ya, tentang remaja yang bingung menentukan sikapnya harus bersikap seperti apa
caranya kita kemudian membantu para remaja ini? Oke. Sebenarnya memang sih remaja tadi ya, kalau kita lihat dari tahap-tahap perkembangannya, masa-masa pencarian identitas diri gitu. Jadi memang masa-masa kebingungan itu ada dalam tahap remaja gitu ya. Kalau kita kembali ke masa lalu, buat masa remaja kita juga nggak berpikiran tuh menjadi psikolog gitu kan, yang nggak berpikiran juga ngambil psikologi gitu ya, pada bingung juga gitu dengan arah yang sudah ditentukan. Nah, ini para orang tua yang pada akhirnya membantu untuk mendampingi dan mengarahkan. Nanti juga mungkin ada beberapa solusi antisipasi ya untuk bisa menangkal kecanduan internet. Itu salah satunya kan mengedukasi gitu. Mengedukasi itu artinya memberikan pendidikan dan wawasan terkait dengan pemilihan karir anak misalnya. Kemudian penggunaan internet itu tadi juga ada yang bertanya terkait dengan usia ideal remaja itu berapa lama untuk penggunaan internet untuk mereka. Sebenarnya kalau penggunaan internet sendiri ya, kalau yang saya baca nih ya, mungkin nanti kalau Mbak Lia punya referensi lain, monggo ya Mbak Lia ya dikoreksi. Kalau setahu saya, kalau remaja itu memang tidak ada batas ideal yang harus berapa jam gitu, itu juga nggak ada sih setahu saya. Kalau anak mungkin ada ya, usia anak 2 sampai 6 tahun berapa jam idealnya itu ada, tapi kalau remaja sebenarnya usia anak mengakses gadget itu ya dimulainya usia remaja. Mereka boleh gitu mengakses gadget, dan ketika mereka dilarang itu malah yang akan membuat pada akhirnya mereka mainnya di luar gitu. Nah, namun ketika dikasih gadget itu harus ada 5M tadi ya, prosesnya mendampingi, mengedukasi, kemudian melibatkan diri, membersamai juga gitu. Nah, hal itu ya untuk menangkal supaya mereka boleh main internet tapi bertanggung jawab dengan penggunaan internet itu. Jadi dan batas waktu itu masih perlu kita sepakati sama orang tua dan anak, karena remaja itu masih berada dalam tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi ya di rumah itu masih perlu aturan. Tapi kalau jamnya kita sepakati sama anak. Misalnya nih ketika makan malam ya kita nggak boleh lah pegang HP gitu. Dan konsistensi orang tua dalam penerapan aturan itu juga berlaku ya dengan orang tua itu sendiri gitu. Orang tua kalau memang mau bikin aturan, ya orang tua juga harus menjalankan, seperti itu. Mungkin ya kira-kira. Iya, iya. Berarti begitu ya. Terkait dengan pertanyaannya Bu Wulan tadi, bagaimana cara mengubah prinsip dimulai dari memberikan edukasi ya Bu Yulia ya. Terkait dengan remaja ini yang memang di masa-masa ini dia banyak mengalami kebingungan, pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Kemudian apalagi kemudian terdistrak dengan adanya internet ini gitu ya. Sehingga kita perlu mendampingi, mengedukasi, mungkin memberikan alternatif-alternatif sambil melihat lagi bakat minatnya di mana begitu ya Bu ya. Iya bisa, karena kan sebenarnya gini, bisa juga dalam proses mengedukasi itu kan kita memberikan wawasan ya, kemudian juga menginformasikan bahwa sebenarnya internet ini tidak hanya semata hiburan saja gitu, tapi banyak hal yang bisa kita dapatkan di internet. Salah satunya tadi mendapatkan wawasan tentang pilihan karir, kemudian juga wawasan tentang apa minat dan bakat gitu kan, ada juga kan ya yang istilahnya itu yang ngisi-ngisi survei-survei terkait dengan bakat minat, paling nggak pemetaan gitu ya. Jadi itu yang bisa dilakukan gitu orang tua supaya anak juga ngeh gitu bahwa internet ini ternyata punya dampak lain selain cuma main game atau mungkin media sosial dan lain sebagainya, seperti itu. Baik. Nah, ini pertanyaannya Bu Wulan sebenarnya terkait juga dengan inti dari obrolan kita sore hari ini ya Bu Yulia ya. Jadi bagaimana sih kemudian orang tua melakukan proses pengasuhan kepada remaja supaya mereka tidak kecanduan internet. Karena remaja ini dibilang anak kecil juga bukan anak kecil, tapi mereka dibilang sudah dewasa juga belum gitu ya Bu ya. Kita kasar sedikit, keras sedikit mereka mungkin akan lari, kita longgarin juga mereka nanti jadi kebablasan. Nah, mungkin ada tips Bu Yulia nih supaya mengasuh remaja jangan sampai kemudian mereka kecanduan internet itu seperti apa sih? Tadi ada disebut ada 5M itu mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Iya, benar ya. Sebenarnya 5M ini terinspirasi dari 3M protokol kesehatan sebenarnya. Jadi saya nulisnya aku pandemi. Jadi kayaknya gimana gitu ya. Kayaknya bagus di awal 5M gitu. Jadi nyarinya yang MM semua ya. Jadi memang benar ya.
kalau kita bicara inti dari obrolan kita hari ini kan peran orang tua dalam pencegahan kecanduan internet, dan itu mutlak ya, sifatnya mutlak karena remaja itu notabene masih berada dalam wewenang orang tua ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Lia, mereka pun anak kecil, mereka juga bukan dewasa, tapi mereka masih berada dalam pengawasan kita, dan tentunya kita juga nggak bisa mengasuh mereka dengan gaya mereka waktu kecil gitu. Jadi emang harus ada penyesuaian ketika kita mengasuh remaja gitu. Terkait dengan bagaimana proses mengasuh remaja agar terhindar dari kecanduan itu saya tulis di IP. Di IP ini saya promosi juga ya. 5M, yaitu mendampingi, mengedukasi, melibatkan diri, membatasi, dan membersamai. Jadi yang pertama itu mendampingi, artinya di sini orang tua itu bukan hanya sebagai mentor, tapi juga memantau anaknya dalam penggunaan internet. Seperti yang tadi Mbak Lia bilang, kalau kita larang itu mereka makin jebol gitu. Jadi seolah-olah ketika kita melarang mereka untuk menggunakan internet, mereka malah akan menambah usaha mereka untuk menggunakan internet. Bahkan ketika kita semakin larang, alih-alih mereka akan menggunakannya di luar gitu, akan diam-diam, sembunyi-sembunyi, dan juga kita pada akhirnya nggak tahu apa yang mereka akses, bagaimana pertemanan mereka di media sosial ataupun internet gitu. Jadi pendampingan inilah yang memungkinkan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, kemudian penuh dengan kepercayaan kepada mereka gitu. Biasanya remaja ini kan pengennya dipercaya gitu, pengennya diapresiasi oleh para orang tua mereka gitu. Sehingga dalam proses pendampingan ini juga pada akhirnya kita mengajak mereka komunikasi terbuka gitu dengan aktivitas online mereka gitu ya. Jadi orang tua dalam proses pendampingan ini berusaha menciptakan lingkungan yang penuh dengan keterbukaan, sehingga kita juga tahu website apa yang mereka sukai, kemudian kita bisa arahkan website yang mana yang harus mereka akses gitu. Itu dalam proses mendampingi seperti itu. Kemudian ada proses sepakat, ketika anak itu makin dilarang, dia kan makin cari cara gitu, kayaknya energinya makin berlipat untuk kemudian apa namanya ya, melakukan hal yang dilarang itu gitu, makin cari segala macam cara yang kadang kita nggak nyangka gitu ya Bu ya. Dan apa namanya ya, mungkin itu karena curiosity-nya tinggi ya, rasa ingin tahunya tinggi, sehingga mereka ya makin bersemangat lagi untuk cari tahu bagaimana supaya bisa melakukan apa yang kita larang gitu. Iya, saya biasanya menganalogikan seperti menggenggam pasir gitu, pasir pantai gitu. Semakin kita genggam tuh makin lepas tuh, lepas dari tangan-tangan kita gitu ya. Jadi ibarat remaja itu kayak gitu tuh, semakin kita genggam pasir itu akan semakin lepas, dan pada akhirnya habis gitu di tangan kita gitu. Jadi kita memang perlu strategi untuk menggenggam pasir itu, sehingga pada akhirnya mereka nggak lepas dari pengawasan kita. Itu mendampingi ya. Yang kedua, mengedukasi di sini tadi sudah saya singgung juga, memberikan pendidikan, wawasan pada anak gitu, baik itu tentang penggunaan internet itu sendiri, misalnya ternyata internet itu tidak hanya berdampak pada positif ya, tapi juga ada dampak negatifnya loh gitu ya, apalagi kalau berlebihan, bahwa internet itu bisa bikin kecanduan, dan kalau sudah kecanduan itu apa yang terjadi pada diri remaja itu bisa diinformasikan dalam proses mengedukasi. Kemudian remaja juga harus tahu ya bahwa aktivitas sosial mereka itu juga perlu kehati-hatian, karena bisa mengancam keselamatan diri mereka gitu. Ketika mereka upload foto gitu misalkan harus hati-hati, kemudian juga ketika mereka bikin status itu juga harus hati-hati gitu ya. Banyak sekali sih istilahnya itu yang kayak cyberbullying, kemudian juga pencurian identitas gitu. Itu yang perlu diperingatkan lah kepada mereka. Mereka nggak ngeh mungkin dengan hal-hal seperti itu gitu. Karena mereka menganggap media sosial mungkin sebagai media ekspresi diri, aktualisasi diri, tapi nggak ngeh kalau ternyata dampaknya juga bisa seperti itu gitu, berbahaya gitu ya untuk cyberbullying atau
ataupun mungkin tadi kayak pencurian identitas dan sebagainya. Jadi itu yang bisa kita informasikan gitu kepada anak-anak kita dalam proses memberikan edukasi. Seperti itu. Mengedukasi. Nah, mungkin saya mau sharing sedikit juga Bu Yulia terkait dengan edukasi ini, karena edukasi itu biasanya identik dengan satu hal yang teoritis yang mungkin itu tidak begitu disukai oleh remaja terutama ya Bu ya. Jadi istilahnya ceramah lagi gitu kan, mungkin seperti itu. Iya. Nah, ini kita mungkin bisa pakai strategi di mana mengedukasinya itu mengajak mereka untuk langsung cari sendiri gitu. Yang pernah saya lakukan sih seperti itu dan cukup efektif ya Bu Yulia. Jadi saya minta anak saya kebetulan juga sudah masuk puber, kemudian juga klien saya, sehingga saya tidak di posisi bahwa saya satu-satunya menyatakan bahwa internet itu adalah bahayanya gitu. Jadi mereka browsing bareng gitu ya, kira-kira manfaat internet itu apa, kemudian dampaknya seperti apa, dan mereka akan lihat sendiri. Bahkan mungkin di video-video yang ada di YouTube itu banyak diunggah orang-orang yang sampai harus dirawat di rumah sakit jiwa begitu ya, karena kemudian kecanduan internet itu seperti apa, kemudian mungkin ada yang matanya sampai sakit begitu ya, sampai merah sekali dan lain sebagainya. Itu mereka ketika mereka cari sendiri, tahu sendiri, itu lebih ngena ke mereka daripada kita yang harus ceramah berbusa-busa ya Bu Yulia ya. Iya, dengan proses mengedukasi ini remaja-remaja anak-anak kita nih ya akhirnya kan mampu berpikir mampu berpikir serta akhirnya mungkin bisa mengontrol dan juga bertanggung jawab ya terhadap penggunaan internet yang mereka lakukan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu melibatkan diri ya. Melibatkan diri di sini artinya kita juga harus ngeh dengan internet ya. Kita bagaimana orang tua hendak membimbing dan juga mengarahkan anak-anak kita, anak remaja kita, kalau kita sendiri juga nggak tahu nih cara kerja internet itu seperti apa gitu. Kalau perlu kita juga mempelajari platform yang ada, misalnya kayak IG ataupun kayak Facebook, itu kita pelajari gitu. Sehingga pada akhirnya ketika kita masuk ke dunia mereka, kita juga ngerti gitu. Jadi nyambung dengan apa yang mereka obrolin gitu ya. Ini kan proses mendampingi, proses mengedukasi itu juga perlu melibatkan diri. Kita juga perlu banyak wawasan gitu untuk internet itu sendiri, seperti itu. Ya, betul. Jadi kita perlu melek teknologi juga ya Bu ya. Iya. Yang keempat, membatasi. Nah, ini tadi juga ada kaitan dengan pertanyaan tadi dari Bunda SHB yang bertanya tadi usia berapa idealnya dan sampai di mana dan berapa lama penggunaan internet untuk mereka gitu ya. Kalau ditanya apakah remaja memang perlu batasan waktu, padahal tadi disebutkan bahwa remaja itu sudah bisa kita kasih HP gitu, penggunaan internet juga udah bisa ke mereka gitu ya, karena mereka ketika remaja dianggap udah bisa memanage diri mereka sendiri gitu ya. Nah tapi tetap harus ada yang namanya batasan waktu ya, kita tetap perlu membatasi penggunaan internet mereka. Setidaknya yang dimaksud dengan membatasi di sini bukan melarang ya, tapi setidaknya kita bisa menyeimbangkan aktivitas menggunakan internet dengan aktivitas sehari-hari. Misalkan mereka harus berkegiatan di luar gitu kan ya, atau mereka harus berkumpul sama teman-temannya gitu. Boleh menggunakan internet, tapi juga mereka harus seimbang dengan melakukan kegiatan lain selain menggunakan internet. Itu yang perlu kita batasi di situ gitu. Dan kalau perlu juga di rumah itu bikin aturan dengan kesepakatan berdua ya. Anak remaja ini kan bisa kita ajak ngobrol, kemudian kita juga bikin kesepakatan kapan kita menggunakan internet, kapan kita tidak menggunakan internet. Misalkan ketika mau makan bareng-bareng gitu, sebaiknya HP ditaruh dulu gitu kan ya, atau misalkan jam berapa, jam 9 tuh udah harus berhenti menggunakan internetnya. Nah, itu aturan-aturan itu yang harus kita buat. Itu yang disebut dengan namanya batasan gitu. Bukan batasan yang sifatnya kaku ya. Kalau kita bicara membatasi anak dan remaja itu pasti berbeda. Kalau anak mungkin ya batasan waktunya jelas gitu. Tapi kalau remaja
itu yang disebut dengan batasan. Tidak ada aturan-aturan yang memang harus disepakati berdua oleh orang tuanya. Dan tentunya juga konsistensi ya, jangan sampai orang tua yang bikin, orang tua yang langgar, gitu ya. Apalagi kalau sudah di rumah, orang tua sibuk, ada telepon, padahal sudah janji kalau misalkan kita ketika makan bareng sama-sama itu nggak boleh megang HP misalkan. Orang tua angkat telepon gitu. Nah itu kan pada akhirnya kita melanggar aturan telah kita bikin gitu. Jadi nggak salah anak kita kalau dia juga akan melanggar. Gitu. Ya, children sih, children tuh istilahnya gitu ya Bu ya. Iya, iya benar. Terus yang kelima ini penutup sebenarnya membersamai gitu. Membersamai ini sebenarnya menjadi dasar juga sih untuk mengantisipasi kecanduan internet gitu. Membersamai di sini artinya include semua tadi ya. Membersamai ini artinya menciptakan kebersamaan kita bersama anak dan menjalankan komitmen kita bersama untuk bisa tadi memberikan aturan, kemudian melibatkan diri, itu kan butuh komitmen dari orang tua juga gitu. Jangan hanya anak yang perlu kontrol dalam penggunaan internet, orang tua juga gitu. Orang tua juga perlu nambah wawasan, orang tua juga perlu melek teknologi gitu, supaya pada akhirnya bisa menciptakan komunikasi yang sehat gitu dengan si anak, dan antisipasi kecanduan ini bisa terjadi gitu. Seperti itu sih Mbak Lia bayangannya. Kalian ada 5M strategi untuk mengasuh remaja supaya mereka tidak kecanduan gitu ya Bu. Jadi, iya. Kalau tadi membatasi, saya pernah baca sih Bu, mungkin bisa ditambahkan kalau memang ya. Ini ditambahkan terkait dengan batasan-batasan jam. Jadi memang remaja itu betul tidak ada batasan seperti anak-anak usia dini begitu ya, mereka tidak boleh lebih dari 4 jam sehari begitu. Tapi yang saya pernah baca itu ada pengkategorian dari misalkan heavy user, pengguna berat, sampai ke kecanduan. Pengguna berat itu yang saya baca ketika dia menggunakan internet sekitar 20 jam, kurang lebih 20 jam per minggu gitu. Kalau 30 jam, kalau sampai lebih dari 30 jam per minggu, maka dia sudah masuk ke kecanduan internet, walaupun itu tidak satu-satunya indikator bahwa dia kecanduan ya Bu ya. Kalau di DSM-5 kan banyak sekali indikatornya gitu. Cuman yang menjadi berat di kondisi sekarang di masa pandemi itu jadi agak susah kita terapkan ya, karena kalau misalkan 20 jam per minggu dikatakan heavy user, anak-anak mengakses internetnya itu sudah berapa jam gitu per harinya. Iya kan, sekolah yang harusnya offline udah sekolah online semua gitu. Jadi ya dilematis juga sih sebenarnya ya, tapi mau tidak mau ya tadi peran orang tua di sini sangat besar sekali dalam proses mendampingi itu gitu, sehingga pada akhirnya anak tidak sembarangan dalam kita serahkan tanggung jawab dia megang HP, tapi kita tidak mengawasi, ya takutnya nih dia bisa akses kemana-mana gitu. Jadi ya di kondisi pandemi ini apalagi ya 5M tadi memang harus benar-benar dijalankan gitu, apalagi komunikasi dengan anak yang usianya remaja gitu. Betul. Terutama di ini ya Bu ya, di melibatkan diri dan di membersamai itu yang mungkin perlu menjadi catatan lebih lanjut, karena biasanya kita orang tua itu kecenderungannya lebih satu arah gitu. Pokoknya ibu ngomong apa, bunda ngomong apa, udah itu jalanin gitu ya. Tidak kemudian bersama-sama, ayo sama-sama bareng-bareng kita kemudian membatasi internet misalkan gitu ya, membatasi aktivitas. Dan mungkin yang juga mungkin banyak belum dilakukan tuh ini Bu ya, memberi alternatif ya, memberi alternatif kegiatan gitu, karena kadang-kadang mereka tuh terlalu lama mengakses internet karena saya nggak ngerti saya harus ngapain lagi gitu, apalagi di masa pandemi. Iya benar-benar. Iya, bahkan dari survei yang pernah ada tuh, kecanduan internet itu di masa pandemi itu naiknya luar biasa loh, naiknya bahkan 5 kali lipat gitu, yang pernah saya baca ya di beberapa website survei online lah, 5 kali lipat gitu naiknya kecanduan internet. Mungkin ya karena tadi dampak tadi akses pembelajaran online semua lewat internet gitu. Jadi ya memang tadi harus di ini juga ya, didampingi, dibersamai gitu. Ini banyak sekali sih kasus-kasus masalah
kecanduan masalah apa namanya penggunaan internet ini sih, tidak hanya pada remaja tapi juga pada anak-anak usia kategori sekolah SD gitu, anak usia dini gitu, Ya, ya, di kondisi pandemi khususnya ya. betul. Ya tadi benar seperti yang Mbak Lia bilang tadi, kita juga harus mencari aktivitas lain untuk pengganti dari penggunaan internet ini gitu. Nah, untuk mencari aktivitas itu ya mau tidak mau kan orang tua yang harus berperan. Apakah orang tua dengan mengajak ngobrol, atau mungkin memberikan, kalau misalkan enak, kebetulan kalau anak saya belum remaja sih Mbak Lia, jadi masih anak usia sekolah. Jadi memang juga riwah gitu, mencari aktivitas untuk mengganti mereka nonton TV gitu ya. Mau tidak mau kita juga harus memberikan waktu kita gitu, misalkan kita main eksperimen atau mungkin main gunting-gunting pola gitu ya, itu yang namanya mendampingi membersamai gitu, sehingga pada akhirnya pikiran mereka teralihkan dari penggunaan internet ataupun mengakses gadget gitu ya, televisi ataupun HP gitu. Betul sekali. Itu dengan kata lain melibatkan diri itu juga dan membersamai salah satu aktivitasnya seperti itu ya Bu ya. Iya. Apa namanya, kita juga bersama-sama melakukan alternatif aktivitas lain untuk anak sehingga mereka apa namanya punya alternatif kegiatan. Oh ternyata ada kok yang bisa saya lakukan selain mengakses internet terus-menerus begitu. Saya rasa tuh poin cukup penting sih Bu, karena jangan sampai kemudian kita dalam tanda kutip kayak pengasuhan remote control gitu, jadi satu arah kemudian dari jauh ayo taruh HP-nya gitu tapi kita tidak apa namanya melibatkan diri atau bersama-sama mereka gitu, atau bahkan yang lebih buruk lagi apa namanya kita minta mereka letakkan HP tapi kita masih pegang HP gitu ya Bu ya. Iya, belum. Itu juga. Kemarin saya juga baru ngisi di mana gitu, saya lupa. Ada pendengar karena nelpon itu kakek-kakek, dia bilang gini, narasumbernya udah punya anak belum katanya. Susah tahu katanya mempraktekkan apa yang dibilangin katanya. Karena pada prakteknya susah untuk mengontrol HP katanya. Si kakek nenek ini ya. Beda lagi ya mungkin ya. Kalau misalkan anak itu diasuh oleh kakek nenek gitu, itu kan beda lagi. Apa namanya, treatmentnya gitu. Ya, ya, Kan ya. orang tua sibuk nih, anak nanti diserahkan ke